Wilujeng enjing pemirsa dulu sekarang, kumaha damang? Pemirsa di rumah tentunya sudah tahu ya tujuan kita kemana hari ini? Ya, ke Tanah Pasundan, Jawa Barat. Jangan kau katakan dulu, jangan kau siarkan dulu sebelum janur kuning. Hiasan cinta melambai-lambai di depan rumahku ini. Pemirsa pernah mendengar sebuah ungkapan yang terkesan bercanda? Bahwa selagi janur kuning belum melengkung, semua masih milik bersama. Banyolan seperti itu memang ditujukan kepada seseorang yang pantang menyerah untuk mengejar cintanya. Dari bukit-bukitnya yang menghijau sampai lautan yang biru. Wah, Kang, ini mau dipasang janur kuningnya? Iya, mau dipasang. Boleh ikut prosesnya? Siap. Boleh. Kalau itu saya. Namanya udah ada. Oh, udah ada? Udah. Oke, nih. Wah, nama saya sudah ada, tapi pasangannya yang belum ada nih. Kira-kira pemirsa di rumah mau nggak nih? Saya lelang kok, jual murah. Kalau gitu mau dilengkungkan dulu nama saya, kali aja ada yang laku ya. Yuk, Kang. Iya, rangkaian daun kelapa berwarna kuning ini sudah menjadi tradisi dan membudaya di seluruh pelosok Indonesia. Kalau dulu janur kuning hanya digunakan sebagai ornamen dalam upacara keagamaan dan simbol kerajaan. Sekarang janur kuning yang tertancap di depan rumah atau gedung biasanya menandakan sebuah acara khususnya pernikahan. Untuk membuat janur kuning diperlukan daun kelapa muda yang masih berwarna kuning, gedebok pisang, lidi, dan beberapa alat pendukung lainnya. Setelah itu janur dibentuk, mau yang bertingkat 1 atau tingkat 2 tergantung acaranya. Wah, ini dia janur kuning ya. Nih bedanya apa nih bentuk yang ini sama dengan yang ini nih? Ini janur mayang kembar buat pernikahan. Ini buat sunatan. Oh, ini buat sunatan. Kali ini mayang kembar ya. Wah, ini dia fungsi lain dari daun, yaitu daun kelapa dapat dijadikan janur kuning. Ini sebagai penanda dalam acara pernikahan atau juga sunatan nih. Nah, janur kuningnya bentuknya nggak sembarangan. Kalau yang ini mayang kembar, memiliki nilai filosofi bagi pengantin terutama nih, yaitu memiliki kesamaan dalam tujuan hidup. Lihat seperti apa ya. Ini lagi ya, ditempel sini. Biasanya pesanan paling banyak pada saat bulan baik pernikahan. Sedangkan untuk harga bervariatif ya, mulai dari Rp60.000 hingga ratusan ribu, tergantung besar dan banyaknya bahan yang digunakan. Gimana? Pemirsa di rumah ada yang mau pesan nggak nih? Ada lagi nih anyaman daun yang hasilnya diminati kalangan wanita. Kita cek yuk! Ini dia hasil anyaman daunnya. Cantik-cantik kan? Siapa sangka ya tas warna-warni terbuat dari daun? Yap, tepatnya daun pandan. Ya, Tasikmalaya memang terkenal banget dengan kreativitas masyarakatnya, khususnya kerajinan tangan dari daun pandan. Produk yang dibuat pun sangat sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau dulu anyaman pandan hanya berbentuk tikar, namun sekarang anyaman pandan mengikuti tren, mulai dari tas, dompet, dan puluhan bentuk unik lainnya. Tinggal dipilih ya. Nah, untuk proses pembuatannya pun masih handmade alias tradisional banget deh.
pandan yang sudah dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, kemudian dibentuk sesuai pola serta ukuran yang diinginkan. Ada yang dibiarkan berwarna alami dan ada juga yang diwarnai. Setelah itu dijahit supaya produk yang dihasilkan lebih rapat dan kuat. Walaupun produk lokal, namun hasilnya sudah terjual di beberapa negara loh. Dari tahun 2000 bermulanya emang dari keluarga juga, terus kita mulai dari online juga, sampai sekarang masih online. Untuk seluruh Indonesia udah terkirim, terus Jepang udah mulai. Bahan bakunya dari bahan pandan, aslinya itu dari gombong. Jadi kita pakainya yang udah jadi. Tidak tanggung-tanggung, omset per bulannya mencapai 100 juta rupiah. Padahal hanya dipasarkan secara online. Dan uniknya lagi, bentuk tas dapat dipesan sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Olahan daun yang ini bisa menjadi karya seni yang mengagumkan. Ya, lukisan yang memanfaatkan alam di sekitarnya ini memerlukan imajinasi yang tinggi untuk membuatnya. Kalau biasanya melukis dilakukan di atas kanvas, tapi yang ini melukis di atas daun pandan kering. Untuk bahannya, selain daun pandan juga menggunakan daun tembakau yang telah diolah serta daun mangga. Pertama, harus membentuk pola dulu agar memudahkan untuk menempelkan daun. Nah, ini dia. Udah jadi kan? Unik ya bentuknya. Lukisan ini lebih dikenal dengan lukisan dekoratif. Medianya itu lebih kita ambil dari pendekatan alam biasanya ya. Tergantung juga pesan yang ingin kita angkat gitu. Nah, kalau saya kebetulan ngambil lukisan itu lebih ke dekoratif ya. Jadi medianya itu sebenarnya lebih fleksibel gitu. Kita ngambil apa saja yang memungkinkan untuk kita angkat gitu. Nah, kebetulan sekarang saya ambil pakai media tembakau. Lukisan dekoratif ini bisa dibuat sendiri di rumah. Bentuk atau gambarnya sesuai selera. Yang penting bahan yang digunakan dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Selamat mencoba! Kalau daun yang satu ini pasti banyak yang suka ya. Selain sebagai sayuran, daun ini bisa disulap menjadi daging. Wah, kok bisa ya? Penasaran kan? Tapi sebelumnya kita tanya dulu yuk, kira-kira rasanya seperti apa ya? Halo. Halo. Dengan siapa nih? Nabila, Nabila, mau nyicip ini nggak? boleh? Cicip ya, coba dulu cicip. Kita mau nyicip apa? Nah, setelah dicicip, apa yang kamu rasakan ini apa kira-kira? Ini kayak lauk yang suka dimakan sama nasi itu daging, rasanya kayak daging. Apa sih? Yakin, Sapi, apa ya daging sapi? Yakin. Kayaknya sih gitu, cuman kok ada daun-daunnya gitu. Apa? Udah rasa nih kira-kira apa ini? Daging ya? Yakin. Coba benar-benar dirasakan ya. Ini dendeng daging kan? Kayak daging, tapi nggak tahu deh, kayak ada sayuran-sayurannya gitu. Yakin. Dendeng atau sayuran nih? Daging atau sayuran? Sapi deh, Sapi. Ya? sapi. Yakin ya? Wah, ternyata pemirsa pada bingung nih. Ini dibilang daging, tapi juga dibilang daging sayuran. Kira-kira sebenar nggak ya? Kita intip yuk proses pembuatannya. Ini liputannya. Makasih ya. Wah, siapa sangka ya daun singkong ini dapat dijadikan olahan yang menyerupai dendeng daging. Untuk membuatnya gampang kok.
Pemirsa di rumah bisa mencoba membuat dendeng dari daun singkong ini. Siapkan telur ayam, tepung tapioka, tepung kanji, bawang merah dan putih, rempah-rempah khas Indonesia lainnya, dan tidak boleh ketinggalan adalah daun singkong sebagai bahan utamanya. Semua bahan dihaluskan dulu. Daun singkong yang telah direbus diiris dulu, kemudian dicampurkan ke dalam bumbu yang telah dihaluskan. Aduk hingga rata. Langkah berikutnya adalah memasukkan adonan ke dalam kantong plastik yang kemudian dikukus selama 30 menit. Setelah proses pengukusan, angkat dan dinginkan adonan, kemudian selanjutnya diiris tipis-tipis menyerupai daging dendeng. Dendeng pun siap untuk digoreng dan dikemas dalam plastik kedap udara. Nah, dengan adanya dendeng dari daun singkong ini tentunya memberi solusi di tengah harga daging sapi yang tinggi. Belum lagi yang terkendala larangan mengkonsumsi daging karena kolesterol. Oleh karena itu, membuat dendeng berbahan daun singkong bisa menjadi salah satu alternatif usaha skala rumah tangga ataupun menu pelengkap pada usaha rumah makan. Salah satunya di Tasikmalaya ini, pemirsa. Nah, kalau dendeng daun singkong masih belum terlalu familiar, tapi daun yang satu ini tentunya sudah tidak diragukan lagi. Iya, daun yang satu ini selalu dijadikan sebagai penyemangat di pagi hari. Tren minum teh di Indonesia terus meningkat. Hal ini dibarengi dengan banyaknya kedai-kedai spesialis teh di kota-kota besar. Ngeteh santai di kafe menjadi gaya hidup warga perkotaan. Kafe teh di Jakarta Selatan ini memiliki 30 varian teh yang ditawarkan. Pengunjung bisa menghirup aroma teh yang disimpan dalam tabung kaca sebelum menentukan teh yang akan dipesan. Atau Anda juga bisa memilih teh hasil racikan seorang tea master. Mungkin profesi ini masih asing ya di telinga Anda, karena memang belum banyak yang menekuninya. Seperti Bambang Laresolo, seorang yang ahli dalam seni meracik teh, sudah berkutat dalam dunia teh sejak 10 tahun lalu. Nah, sebelum mulai meracik, kita kenali dulu yuk 4 jenis teh. Mulai dari teh hijau, teh putih, teh oolong, dan teh hitam. Sementara variannya bisa bermacam-macam, mulai dari ekstrak daging buah-buahan, bunga, hingga kulit buah yang dikeringkan menjadi teh. Ini dia salah satu racikannya, Blossom Blanc. Tea Master ini menggunakan 5 varian teh bunga dan buah sekaligus, seperti cornflower, marigold, teh putih, mango tea, dan pineapple. Masing-masing teh harus ditakar terlebih dahulu sebanyak 2,5 gram. Teh lalu diseduh dengan air panas bersuhu 80 derajat Celcius agar tidak merusak kandungan dalam aromanya. Seduhan ini didiamkan selama sekitar 2 menit. Lalu masing-masing teh dicicipi satu persatu dengan cara khusus, yakni harus dihirup dengan cepat seperti ini. Seni meracik teh atau artificial tea blending ini merupakan komposisi rasa, wangi, dan seni. Jika rasa yang ingin didapat sudah pas, barulah semua teh yang tadi kembali ditimbang dan dicampur menjadi satu. Pertama, kita harus memastikan kualitas tehnya itu bagus ya. Kualitas teh yang bagus apa? Yang memang banyak daun muda dan lucu dan daunnya utuh. Ya, artinya di sini bukan resep. Kedua adalah kualitas air, ya, karena lebih dari 80% kita gunakan air. Terus ketiga, rasio teh dan air. Jadi berapa banyak teh
berapa banyak air. Secara umum itu adalah 1 sendok teh untuk kurang lebih 200 cc air. Ya. Terus keempat adalah lama seduh. Berapa lama teh itu seduh, kemudian harus disaring. Dan yang kita suka salah itu teh direndam terus menerus. Ya. Terus yang terakhir adalah suhu air. Ya. Antara 50 sampai 95 derajat tergantung daripada jenis tehnya. Selain dijadikan sebagai minuman, daun teh juga bisa loh untuk kecantikan. Yuk, buat yang mau merasakan khasiat teh hijau untuk kecantikan, bisa mencoba treatment spa green tea di salah satu tempat spa di Jakarta Selatan ini. Spa dimulai dengan pemijatan di seluruh tubuh. Setelah mengendurkan otot-otot yang tegang, saatnya mengoleskan ramuan lulur green tea atau teh hijau. Aroma green tea akan menenangkan pikiran, sementara butiran scrub lembutnya akan membersihkan dan mengangkat sel-sel kulit mati. Tahap selanjutnya melumuri tubuh dengan masker ekstrak green tea. Masker akan menutrisi serta menghaluskan kulit. Perawatan ditutup dengan berendam di air green tea yang akan memberikan rasa segar di kulit. Dan jangan lupa, minum teh hijau usai perawatan agar kecantikan paripurna muncul dari luar dan dalam.